Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 25 Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik supervisi coaching kepada salah satu guru, di mana kegiatan yang akan saya lakukan dimulai dari pra-supervisi, melakukan supervisi, dan pasca supervisi. Berikut percakapannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Muhammad. Iya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari musim hujan begini kita harus tetap jaga kesehatan Pak. Bapak, mana kabar? Alhamdulillah sehat. Ya Pak, seperti inilah kegiatan saya. Gimana Pak? Kemarin saya kan sudah informasi sama Bapak ya. Iya. Itu masalah ini Pak. Saya ini kan mau melakukan supervisi. Iya. Jadi sebelumnya kan saya juga sudah pernah lihat Bapak melakukan coach kepada teman Bapak kan? Iya benar Pak. Salah satu guru kita. Di situ saya mengamati memang ada yang kurang Pak. Karena saya amati di situ terkesan mana yang menjadi coach, mana yang menjadi coaching, karena sama-sama seperti ada obrolan, nggak ada jarak atau jeda antara coach dan coaching, jadi saling sambut menyambut. Jadi di situ kayaknya saya ada. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, di mana letak kekurangannya Pak? Kalau menurut Bapak? Ini yang membuat saya kurang itu tadi Pak. Kan saya itu ketika rekan, ya kawan saya itu ngobrol curhat, terkadang saya ikutan curhat. Karena saya lebih banyakan saya yang ngobrol daripada kawan tadi. Oh iya. Nah jadi saya itu di situ mendengarkannya itu jadi kayak nggak aktif gitu. Jadi saya mendengarkannya. Oh gitu. Malah justru kucingnya yang mendengarkan saya gitu. Iya. Jadi kan kita ketahui ya Pak, ada 3 ya Pak kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach kan? Iya. Yang pertama kita harus mendengarkan dengan penuh, kemudian kita membuat pertanyaan berbobot untuk menggali coaching kita, kemudian yang ketiga kita presence atau kehadiran penuh kan? Iya. Nah, jadi kalau menurut Bapak kira-kira dari ketiga itu Bapak sendiri merasa di mana letak kekurangannya? Tadi Pak, saya yang mendengarkan dengan aktif tadi. Iya. Jadi itu ya yang menjadi bahan kekurangan. Iya. Menurut Bapak sendiri kira-kira seperti apa kira-kira keberhasilan Bapak sebagai coach nanti ketika melakukan coaching? Gini Pak, saya maunya saya lebih mendengarkan dengan aktif. Jadi permasalahan daripada kawan tadi saya ini tahu dan akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan di situ akhirnya saya bisa menggali potensi daripada rekan saya tadi. Nah itu Pak, memang itu yang harus dilakukan ya Pak. Itu yang mau saya kembangkan. Jadi intinya nanti yang ingin saya nilai, yang ingin Bapak saya nilai itu bagian yang tadi Pak, mendengarkan aktif. Jadi kapan Bapak mau lakukan nanti Pak? Biar saya amati lagi Pak. Ya kebetulan Pak, tadi sudah janjian sama kawan. Siang ini saya mau coaching dia. Kalau Bapak bisa hadir siang ini, boleh Pak. Nanti ketika saya coaching nanti. Iya. Oh bisa Pak. Memang kan hari ini memang tugas saya memang mau supervisi guru-guru nih. Gimana kira-kira perkembangan guru-guru juga kan? Iya. Gitu. Jadi kita habis makan siang sama sholat ya Pak ya? Boleh. Biar tenang, kita juga bisa, saya juga bisa nanti mengamati Bapak juga bisa betul-betul melakukan coachingnya juga dengan sempurna gitu ya Pak ya? Siap. Jadi begitu ya Pak ya? Nanti kita Oke. sampai jumpa setelah makan siang sama sholat. Oke, Terima kasih Pak. Pak. Ya, Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Boleh dulu, Pak? Boleh. Bu Nani kan? Iya. Oh, ini kan Bu Nani yang WA saya tadi. Iya, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Gimana Bu Nani kabarnya? Saya juga alhamdulillah, Pak, sehat. Sehat. Iya. Oke, gimana keluarga?
Alhamdulillah sehat semua Pak. Hmm. Biasalah. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah. Sehat? Sekarang lagi lincah. Oh, lagi lincah. lincah-lincahnya. Udah Lincah. berapa sekarang anak Pak? Baru satu. Oh baru satu. Istri berapa? Satu. Oh satu juga. Kirain Pak rencana mau nambah kirain. Satu aja nggak habis Bu. Oh satu aja nggak habis. Sehat semua ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Kemarin katanya Bu Nani sempat ini ya, apa namanya, opname, Hah? sakit. Siapa Saya. itu? Anak atau Oh. ibu sendiri? Iya, kalau kemarin itu Pak yang sakit itu apa orang tua Pak. Oh. Iya, ibu saya yang sakit. Hmm. Tapi alhamdulillah lah Pak, sekarang udah lumayan lah, alhamdulillah udah sehat. Hmm. Namanya orang tua kan Pak. Iya. Jadi orang tua tinggal di rumah ibu atau di mana? Ada rumah dekat sini aja Pak, orang tua tinggal di sini juga. Hmm. Iya, apa sendiri sih. Tinggal namanya orang tua tuh biasanya kan nggak mau Pak ya tinggal sama anak kan. Maunya itu ya di rumah sendiri gitu kan. Suka-sukanya sebenarnya sih. Iya. Ya Jadi mau dia- gimana gitu. Mm-mm. Ya kita sebagai anak ngikut aja ya Bu ya. Iya, ngikut aja. Yang penting dia senang, dia Mm-mm. sehat. Eh. Oke. Tapi di sini ada Pak Rohim Pak. Iya, memang sengaja Pak Rohim diundang diajak gitu ya. Oh. Halo Bu Nani. Iya Pak. Pak. Sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjutkan aja, Bu. Iya, jadi kan gini Bu, Pak Rohim ini mau supervisi saya untuk apa? Itu di Tirta. Oh, Yang gitu. Di apa? Di rubrik penilaian itu kan, nah di kucing. Oh, tentang coaching ya Pak ya. Kucing. Jadi sekalian lah saya bilang. Oh. Nah kan kita ada pertemuan nih, Iya, 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 iya. bincang-bincang. Oh. Nah jadi Pak Rohim menilai apakah yang saya lakukan ini ada yang perlu diperbaiki atau Oh gitu. begitu aja, atau ada lagi enggak yang mau dikembangkan gitu Iya, iya, dari iya. dari pertemuan kita ini, itu maksudnya. Oh gitu. Gak apa-apa kan Bu, Pak Rohim kita undang di sini, kita ajak ngobrol sama kita ya. Iya, nggak apa-apa kok Pak. Ada memang yang saya mau ceritakan sama Bapak sebenarnya, tapi ya tentang pembelajaran di kelas, bukan masalah pribadi sih. Oh, Iya. masalah pribadi Bu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya. Malu saya nanti Pak kalau ketahuan Pak. Rahasia saya. Tapi kalau memang mau diceritain nggak apa-apa ya. Kita kan di sini di sekolah ini kan sebagai mitra, sebagai kawan, sahabat. Jadi yang ibu rasakan ya juga kami rasakan. Jadi kita itu sama-sama. Iya betul Tapi kan Pak. kita di sini apa namanya, setiap hari berjumpa ya Bu ya. Iya. Setiap hari berjumpa. Malahan terkadang banyakan waktu kita di sini di Sekolah ya Pak ya. ya daripada di rumah. Daripada di rumah. Nah itu sebenarnya masalah juga Pak ya. Jadi ya wajar sih Di kalau rumah kita kurang waktu. di pertemuan kita dengan siswa, ya kan, keseharian kita dengan siswa timbul masalah-masalah, ya wajar karena Iya iya. setiap hari kan kita berjumpa Iya. dengan siswa, berjumpa dengan rekan-rekan guru. Jadi ya otomatis pasti ada masalah. Iya, Ya kan? Tapi ya sebaik-baik masalah itu harus kita selesaikan. Iya. Apalagi kalau kita ingin menggali diri kita, ya boleh juga sih kita kadang minta saran sama guru, Iya. terus bincang-bincang seperti ini memang harus perlu. Iya. Ya kadang kita bisa sih menyelesaikan masalah orang lain, tapi kita belum tentu ya Bu ya bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Iya betul. Kita harus minta bantuan kepada orang lain. Makanya saya nunggu Pak, kapan Pak Mahendra nih ada waktu gitu ya. Saya pengen ngajak ngobrol Bapak, pengen ya sharing-sharing lah gitu kan Pak. Menurut saya kan Bapak kan sudah lebih berpengalaman daripada saya ya kan. Iya. Bapak udah sering juga apa namanya memberi masukan-masukan. Biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol gitu kan Pak.
Nah, terus bapak juga kan kayaknya ilmunya lebih banyak daripada saya. Saya pengen tahu jadi pak, makanya saya pengen ngobrol-ngobrol sama bapak. Begitu ya. Alhamdulillah, iya pak. Nah, Sekarang hari ini bisa bapak ada waktu. Iya, memang yang WA ibu pertama itu memang saya bilang kan bosnya, nantilah Bu Nani, saya cari waktu yang luang Iya. dulu. Iya. Ya memang kemarin tuh ada beberapa pekerjaan di sekolah yang harus saya selesaikan. Ya. Ada data guru itu yang saya input ini bermasalah ya sama orang dinas pendidikan ya, harus diperbaiki. Jadi yang dari itu bolak-balik ke sekolah, ke dinas pendidikan, Gitu. datanya harus diantar. Tambah lagi memang ada ini siswa saya di kelas itu yang harus saya selesaikan. Ya, ketahuan ngerokok. Oh iya. Iya, gitu. Tapi itu udah selesai kok. Udah selesai ya. Hmm. Itulah makanya Pak, karena Bapak ini banyak pengalamannya. Saya pengen cerita-cerita gitu. Siapa tahu saya bisa belajar dari Bapak kan. Ya udahlah ya. Ini kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah kita ya. Ya Pak. Mendengarkan dengan aktif. Ya, alur tirta ya, mendengarkan dengan aktif. Jadi hari ini saya memang mengundang Pak Rohim untuk mensupervisi saya. Gak apa-apa Ibu ya, bertiga kita. Iya Pak. Lagi saya mau ngobrol-ngobrol juga, bukan masalah pribadi kok. Oh iya, oke. Jadi, nah apa yang mau dibicarakan hari ini, yang bincang kita pada hari ini Bu ya? Silakan Bu. Iya Pak, jadi saya itu Pak sebenarnya gini Pak, kalau di kelas pembelajaran di kelas itu saya merasa kayak anak-anak ini kok kurang aktif gitu Pak ya dalam pembelajaran. Nah padahal saya itu sudah menggunakan PowerPoint Pak. Udah menggunakan metode. Iya, saya udah pakai Infocus kan Pak, PowerPoint. Sudah saya jelaskan dengan detail, kemudian saya kasih gambar. Iya, Saya kasih video. Udah bikin menarik lah ya. Iya Pak, tapi kok anak-anak ini kalau setelah saya jelaskan, mereka tuh diam aja. Nanti kalau saya tanya, ada yang mau bertanya, diam juga. Kalau saya tanya juga anak itu diam. Nah, jadinya saya bingung Pak. Sebenarnya tuh bagaimana Pak caranya supaya anak-anak ini lebih aktif gitu, terus kemudian hasil belajarnya juga baik gitu Pak. Iya. Oke. Untuk melihat keaktifan mereka itu yang dikatakan aktif menurut Ibu itu seperti apa sih ke siswanya? Kalau menurut saya Pak, aktif anak-anak aktif itu mereka tuh muncul kesadaran sendiri gitu loh Pak. Jadi dia belajar sendiri, kemudian nanti kalau saya sedang mengajar, mereka itu mau bertanya, kemudian mau menjawab gitu Pak. Terus apa kesempatan yang Ibu miliki saat ini di kelas itu? Kalau saya melihatnya Pak, ya setiap pertemuan di kelas itu, ya itu adalah kesempatan untuk saya, peluang bagi saya kan, untuk membuat anak-anak ini menjadi lebih aktif, lebih menyenangkan mungkin gitu ya Pak ya, dalam pembelajaran lebih senang mereka. Oke, kalau dari skala 1 hingga 10, Ibu berada di posisi yang mana pembelajaran? Kalau menurut saya Pak, saya itu masih di angka 6 Pak. Iya, karena anak-anak itu masih ya seperti aktifnya belum sesuai. Iya, belum muncul gitu kan Pak. Mereka itu masih cenderung diam gitu kan. Dan saya pun juga merasa ya masih kemampuan saya untuk membuat mereka itu menjadi aktif itu masih kurang gitu Pak. Jadi ya mungkin masih 6 gitulah. Oke. Gimana cara Ibu menggali potensi Ibu supaya siswa itu lebih aktif yang sesuai Ibu inginkan?
Saya itu nanti saya akan berusaha gini Pak. Anak itu mungkin lebih banyak saya kasih ini ya Pak ya. Seperti pancingan gitu ya. Mungkin pertanyaan pemantik gitu ya Pak ya. Pertanyaan pemantik. Kemudian saya suruh cari sendiri mungkin gitu ya Pak ya. Ya. Jadi apa tidak usah saya kasih semua materinya dalam bentuk PowerPoint gitu mungkin ya Pak. Jadi mereka itu mencari sendiri jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Maksudnya mencari tahu gaya belajar mereka mungkin ya Pak. Oh iya ya Pak ya, bisa juga ya. Apa kekuatan ibu untuk mencapai itu semua? Nah kalau menurut saya Pak, sebenarnya sih saya merasanya itu masih banyak kurang sih Pak. Cuman mungkin kalau kekuatan yang saya bisa lakukan itu saya kalau di kelas saya bisa menjelaskan konsep itu Pak secara rinci. Jadi kalau menjelaskan ke siswa itu saya bisa menjelaskan dengan detail tentang penerapannya bagaimana, contoh-contohnya. Apalagi saya kan mengajar mata pelajaran kimia ya Pak ya. Iya. Jadi harus memang lengkap, runtut gitu kan. Iya rinci menjelaskannya. Seperti itu Pak. Tadi Ibu bilang kan posisi Ibu saat ini dari skala 1 hingga 10 itu berada di skala 6. Ya. Jadi sebenarnya Ibu mau target Ibu itu di skala berapa nanti? Saya pengennya Pak bisa mencapai angka 9 bahkan mungkin 10 Pak kalau bisa. Oke, luar biasa ya. Iya Pak. Jadi Harus optimis saya Pak. betul. Jadi apa namanya itu? Peluangnya itu besar nggak Ibu untuk mencapai angka itu? Ya menurut saya bisa Pak. Dari Yang penting potensi saya ya. Dari potensi dan yang penting saya mau berusaha. Saya ada niat untuk merubah apa kekurangan saya gitu Pak. Hambatannya Bu ada di dari tujuan Ibu tadi. Dalam proses pembelajaran itu ya Pak ya. Hambatannya mungkin lebih ke waktu mungkin ya Pak ya. Saya itu kan di sekolah ini kan juga ada tugas tambahan Pak. Kemudian juga saya saat ini kan sedang mengikuti diklat juga Pak. Jadi saya ikut diklat dari Kemendikbud yang di PMM itu Pak. Nah kemudian ada yang online juga. Jadi mungkin ya susah juga Pak bagi waktunya antara kita itu mau mencari apa ya mungkin metode mengajar kali ya Pak ya, jenis metode mengajar gitu tentang pembelajaran gitulah dengan tugas-tugas saya yang banyak di sekolah maupun di luar sekolah gitu Pak. Jadi solusi Ibu kalau sudah seperti itu apa gitu yang dilakukan? Ya saya akan berusaha membagi waktu dan saya akan berusaha mencari referensi Pak tentang berbagai macam metode mengajar. Jadi mungkin anak-anak itu kurang aktif karena saya itu mungkin mengajarnya caranya gitu-gitu terus mungkin ya Pak ya, yang dirasakan mereka itu bosan kali anak-anak itu ya dengan tiap hari tiap pertemuan dikasih PowerPoint aja terus, kemudian ditanya-tanya terus latihan soal ya kan Pak. Mungkin saya bisa cari cara lain, metode mengajar yang lebih menarik, atau mungkin kalau sekarang ini kan lagi ini ya Pak, apa namanya, orang-orang tuh lagi tren itu ice breaking ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah mungkin nanti saya coba-coba lah Pak, saya tengok-tengok di YouTube atau gimana. Jadi rencana Ibu ke depannya mau melakukan itu. Jadi seperti apa contoh tadi Ibu untuk rencananya tadi? Iya itu tadi Pak, saya mau mencari referensi, jadi berbagai metode mengajar. Saya akan membaca dari berbagai sumber lah, dari internet, dari buku-buku di perpustakaan kan banyak, dari YouTube juga bisa mungkin ya Pak. Ada contoh-contoh apa namanya video pembelajaran ya yang orang
mengajar kan dengan metode berbagai metode pembelajaran. Kemudian mungkin bisa saya tambahkan ice breaking di pembelajaran saya supaya anak lebih senang tiap belajar dengan saya dan lebih aktif gitu Pak. Adakah prioritas ibu untuk melakukan itu semua? Ada Pak. Kalau prioritas saya itu yang pertama membuat anak itu senang dulu Pak di kelas saya. Kalau mereka sudah merasa senang, nyaman, itu insya Allah nanti apapun yang kita berikan kepada mereka, mereka akan terima dengan senang hati gitu kan Pak ya. Strateginya? Strateginya ya itu tadi Pak. Seperti apa di kelas? Saya mau memberikan ice breaking, kemudian saya mau mencoba variasi metode-metode mengajar yang lain yang baru seperti apa selain yang saya lakukan selama ini dan Pak, selain ceramah, terus kasih tugas, latihan soal, mungkin yang lain-lain memang saya kurang Pak kayaknya. Variatif gitu. Iya, lebih variatif ya Pak ya. Jangka waktu ibu untuk melakukan itu berapa lama? Saya targetkan Pak, kalau sudah seperti itu tuh saya pengennya 1 bulan aja dah bisa. Sudah dilihat perkembangannya, Ya, sudah terlihat perkembangannya. Sudah ada perubahan ke anak-anak. Ukuran ini keberhasilan itu ibu lihat dari apa? Nah, anak-anak itu saya katakan berhasil itu kalau anak-anak sudah lebih aktif, kemudian masuk ke kelas saya itu dengan senyuman, berarti artinya dia senang kan Pak. Iya. Kalau selama ini dia cemberut Pak, setiap pelajaran saya. Kalau udah kimia tuh, ya kimia, gitu Pak. Benar. Jadi kalau saya nggak masuk, mereka malah senang Pak, asik nggak belajar gitu. Dan saya nggak mau seperti itu. Saya inginnya anak-anak itu kalau setiap kimia itu, belajar kimia gitu Pak, senang gitu. Asik dia, Iya asik, terus mereka aktif, mau menjawab, mau bertanya, gitu Pak saya inginnya. Bagaimana cara ibu mengantisipasi gangguan seandainya ada gitu? Mengantisipasi gangguan ya Pak ya. Jadi gangguannya ini kan seperti yang tadi saya bilang kan waktu mungkin gitu Pak ya. Jadi saya tidak sempat mencari-cari referensi tadi karena tugas yang banyak. Ya itu pasti nanti saya akan usahakan untuk membagi manajemen waktu. Setiap saya ada waktu yang luang di antara tugas-tugas tadi, saya akan usahakan Pak untuk mencari, membaca gitu Pak. Oke. Terus komitmen ibu terhadap rencana aksi nyatanya seperti apa? Saya komitmen penuh Pak saya. Ya, pokoknya ini harus terlaksana Pak. Melakukan ini. Iya. Nah, Jadi saya ibu luangkan waktu dengan luangkan sepenuhnya. waktu semaksimal mungkin saya akan berusaha Pak. Untuk berhasil Iya. pencapaian skala 10 Skala tadi. 10 Pak. Oke, luar biasa. Optimis saya Pak. Benar. Kita juga harus optimis ya Bu. Iya betul. Terus siapa yang akan menjadi partner ibu di sini? Saya yang pertama pasti saya minta tolong ke rekan-rekan sejawat yang satu rumpun mungkin ya Pak ya, yang sama-sama mengajar kimia ya kan. Kemudian bisa juga dari Wakakurikulum, kemudian kepala sekolah bisa saya libatkan, dan mungkin ke Bapak juga Pak nanti. Saya bisa minta tolong ya Pak ya. Luar biasa ini. Nah, jadi dari pertemuan kita ini, bincang-bincang santai kita ini, apa yang ibu rasakan saat ini? Yang saya rasakan saya sudah merasa lebih lega Pak. Lebih lega. Ya. Lebih Tadinya semangat. itu lebih semangat. Saya tadinya itu merasa kok seperti ini ya anak-anak ini. Padahal saya sudah berusaha, saya agak kecewa sebenarnya Pak ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi anak tidak memberikan hasil yang diinginkan. Nah kalau sekarang Pak saya sudah merasa lega karena saya sudah dapat solusi atas permasalahan saya. Jadi ya itulah Pak, terima kasih sekali Pak Muhammad ya sudah mau bantu saya. Berarti bincang-bincang seperti ini harus sering kita lakukan ya Bu ya? Iya Pak, betul. Supaya
mungkin bisa jadi saya di posisi ibu ya, saya juga nanti perlu untuk bikin-bikin seperti ini Bu, biar kita sama-sama bisa menggali potensi kita juga ya. Iya betul Pak. Kalau Bapak ada waktu boleh Pak ya, nanti kita ngobrol-ngobrol gitu ya Pak. Oke, sering-sering ya Bu kita ngobrol, nanti kami juga mau lihat, mau mendengar ya, pencapaian Ibu dengan ini pembelajaran yang tadi. Jadi semoga kedepannya ya kami mendengar keberhasilan di situ atau melihat keberhasilan. Ya. Ya, kami minta dikabari nanti atau kita Oke, nanti akan Pak. jumpa lagi setelah ini. Nah, boleh Pak ya, nanti ya Pak ya. Nah, Kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Oke, banyak ya Pak iya, ya. iya, Doakan iya. saya berhasil ya iya, Pak. pasti. Iya. Ya, sama-sama kita Ibu ya. Iya Pak, Pak Roni terima kasih ya Pak. Ya, Ya, oke. saya pamit dulu Ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah kita laksanakan. Ya, kegiatan lega kita. sekali Pak saya sudah Iya. ini selesai. Iya Pak, alhamdulillah. Tadi sudah saya amati Pak. Oke. Sudah saya ikuti sampai akhir. Saya dengarkan setiap langkah-langkah yang Bapak lakukan, perbincangan yang Bapak lakukan. Saya amati dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sudah selesai. Tapi di sini ada yang saya mau tanya dulu Pak. Iya. Tadi yang Bapak lakukan memang saya sudah mengamati, tapi saya ingin langsung mendengar dari Bapak sendiri. Yang sudah Bapak lakukan tadi dalam kegiatan coaching tadi, apa untuk Bapak mencapai yang indikator yang tadi Bapak ingin kembangkan tadi? Indikator yang saya tadi mau kembangkan itu tentang mendengarkan dengan aktif. Iya. Jadi tadi saya sudah berusaha sekali hadir penuh di situ, mendengarkan cerita daripada Kuci, terus bermitra dengan Kuci ya, supaya Kucinya nyaman untuk ngobrol, bercerita tentang dia. Nah, terus tadi saya sudah berusaha menggali semua potensi yang ada sama Kuci. Terus pokoknya tadi saya sudah hadir penuh di situ, berusaha hadir penuh dan memang di situ betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan sama Kuci, dan ya ini saya harus apa yang perlu saya gali daripada potensi apa yang perlu saya gali dari ini si Kuci itu. Udah seperti itu saya lakukan. Iya, berusaha. Betul Pak. Memang tadi saya amati ya Pak. Seperti yang sudah Bapak minta tadi, yang perlu saya amati tentang mendengarkan dengan aktif dari ketika kompetensi kita sebagai coach. Dan saya rasa memang sudah ada perubahan Pak. Jadi tadi saya sudah melihat antara Bapak dan Bu Nani sudah saling Bu Nani menceritakan permasalahannya, Mama Hebat juga sudah mendengarkan dengan fokus, dengan tatapan, dengan mimik wajah sebagai simbol tanda kalau Bapak itu sudah menerima informasi. Dengan mimik wajah tadi Bapak setelah mendengarkan Bapak langsung dengan senyuman, dengan seperti bahasa tubuh Bapak tadi itu salah satu hal yang sudah bagus Pak. Itu sudah sangat cocok gitu. Tapi saya punya catatan Pak tadi, ada sedikit catatan. Apa itu catatan yang pertama ya kan, yang sudah saya amati ya Pak ya, udah bagus Bapak sudah melakukan kegiatan mendengarkan tadi dengan aktif tadi ya, sudah saya sampaikan tadi. Tetapi ada satu yang menjadi catatan, mungkin Bapak tadi agak lupa, agak kehilangan kendali sedikit. Nah, mungkin Bapak terbawa situasi karena saking fokusnya ya Pak. Bisa jadi loh Pak, saat kita mendengarkan masalah dari Koci dan kita terhanyut dalam suasana itu, pada akhirnya kita lupa gitu. Akhirnya langsung menyampaikan kebablasan kemampuan Bapak untuk disampaikan ke Koci. Nah, tadi Bapak lupa. Bapak sedih karena saking asiknya Bapak ingin memberikan saran. Bapak tadi kan ingin memberikan saran tentang kebutuhan siswa tadi. Harusnya Bapak nggak usah ke sana. Biarkan Bu Nani sendiri yang mengungkapkan solusinya dia seperti apa kira-kira. Nah, kita hanya sekedar
memfasilitasi aja Pak. Oh, iya. Kita mengembangkan potensi dia kan, potensi coach kita tadi. Dan saya memiliki catatan kepada Bapak. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, usahakan selalu apa ya Pak, begitu kita mendengarkan permasalahan coach tadi, langsung segera kita terima dengan pembawaan yang menyenangkan gitu, jangan terlalu fokus Pak. Karena tadi kayaknya terlalu fokus langsung kepada titik-titiknya itu kan agak kayak gimana gitu ya Pak ya. Mungkin lebih santai, relax. Tapi selebihnya sudah berhasil Pak, karena tadi saya lihat Bu Nani santai, asik, sudah menemukan solusinya. Dan itu berkat dari Bapak sebagai coach. Gitu ya Pak. Nah, yang terakhir Pak, yang saya mau tanyakan dari yang supervisi tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang kira-kira Bapak akan kembangkan lagi nanti untuk kedepannya apa yang mau Bapak kembangkan? Untuk di coaching ini kan tadi ada 3 yang terfokuskan. Yeah. Tadi sudah terlewatkan 1, sudah selesai, mendengarkan dengan aktif. Yeah. Untuk selanjutnya saya ingin yang kedua Pak, Mimik wajah ya Pak ya. Iya, tadi terus yang saya tadi memberi saran tadi ya? Memberi saran. Jangan sampai kita memberi saran atau masukan. Jadi yang tadi catatan Bapak itu tadi yang mau saya kembangkan lagi ya Pak, dikembangkan dan diperbaiki. Dari 100% yang Bapak inginkan tadi, kira-kira keberhasilan Bapak dalam memusatkan perhatian Bapak untuk mendengarkan secara aktif tadi, saya bisa prediksikan sudah mencapai 85%. 15% itulah yang tadi akan Bapak kembangkan tadi. Iya. Selamat ya Pak ya. Oke, terima Semoga nanti kedepannya semakin sempurna coaching yang Bapak lakukan ke teman-teman yang lain dan hasilnya semakin memuaskan. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Rohim atas waktunya. Sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.